Pada kesempatan ini, kita akan mengulas game dari turnamen FIDE Women's Grand Prix 2025. Turnamen ini sangat penting karena menentukan kelolosan pecatur wanita ke turnamen kandidat wanita. Kita akan mengulas game dari Faisal Rames Babu yang mengalahkan Salimova Nurgyul dengan mengedepankan prinsip ending game kuda aktif melawan gajah pasif. Faisal memulai dengan E4, lalu Salimova Nurgyul bertahan dengan Caro-Kann defense. Setelah D4, D5, maka E5. Ini adalah varian advance. Langkah terbaik untuk hitam adalah gajah ke petak F5. Namun hal itu seringkali akan berhadapan dengan pion-pion yang akan menyerang gajah. Oleh karena itu, Salimova Nurgyul di posisi ini memilih dengan C5. Varian ini disebut dengan Botvinnik-Karls defense. Faisal mendorong C3 memperkuat pionnya. Setelah kuda ke petak C6, gajah B5 memberikan pinning pada kuda. Pertukaran pion di center terjadi, pion C makan pion, lalu pion mengusir gajah. Faisal menukar gajah dengan kuda. Setelah itu, pion makan gajah dan kuda ke petak C3. Salimova Nurgyul mendorong E6, mempersiapkan gajahnya untuk keluar. Selain itu, langkah ini memberikan opsi bagi kuda untuk bermanuver. Permainan kemudian berlanjut dengan kuda F3, lalu kuda E7. Di posisi ini, Faisal Rames Babu mendorong pion ke petak H4. Sebuah langkah gertakan memberikan ancaman untuk menyerang ke sayap raja. Salimova Nurgyul lanjut mendorong A5, mempersiapkan gajahnya untuk keluar. Lalu putih langsung rokade mengamankan raja. Kemudian kuda ke petak F5 memberikan tekanan pada pion. Faisal kemudian mengarahkan gajah untuk menyerang menteri. Lalu gajah keluar mengadu gajah. Gajah makan, menteri makan gajah. Sekarang hitam bisa rokade. Oleh karena pionnya terancam, maka Faisal Rames Babu mendorong G3, memperkuat pion. Dan di posisi ini, Salimova Nurgyul mendorong C5, membongkar center. Dijawab dengan kuda A4, pion makan pion, kuda makan pion, tantangan pertukaran, dan diterima. Setelah itu, menteri makan kuda. Putih memiliki pion center di petak E5 yang cukup mengganggu. Selanjutnya, Salimova Nurgyul memutuskan untuk mengadu menteri. Sebuah pilihan yang tidak begitu tepat. Menteri makan menteri, pion kemudian makan menteri. Hal ini membuat lajur A menjadi setengah terbuka untuk hitam. Sampai pada posisi ini, Faisal Rames Babu melihat bahwa pion-pionnya mayoritas berada pada petak hitam. Sedangkan putih hanya punya gajah petak terang yang tidak bisa menyerang pion. Jika sekarang dia mendorong pion ke petak B3 untuk menjaga kuda, maka akan ada potensi pertukaran yang membuat struktur pionnya mengalami kerusakan. Oleh karena itu, Faisal Rames Babu memilih untuk mengembangkan kuda ke petak C5. Lalu, gajah keluar ke petak D7. Dengan langkah ini, Salimova Nurgyul mengundang kuda untuk makan gajah. Akan tetapi, Faisal Rames Babu menyadari bahwa kudanya lebih powerful dibandingkan gajah hitam. Oleh karena itu, dia menolak mengambil gajah. Benteng F ditempatkan di petak D1. Lalu raja ke petak E7 menghubungkan kedua benteng yang salah satunya bersiap untuk menyerang kuda. Benteng kemudian ke petak D4 menyerang pion. Dijawab dengan B3. Pada posisi ini, pion putih tidak boleh makan pion hitam karena benteng akan jatuh. Faisal Rames Babu juga tidak makan pion dengan kuda, karena itu akan mengundang gajah untuk menyerang dan juga benteng lainnya bisa aktif. Oleh karena itu, Faisal Rames Babu
mendorong A3. Dengan demikian, maka semua pion-pionnya telah berada pada peta gelap. Sekarang misi Faisal Ramiz Babu adalah menukar seluruh benteng agar terjadi ending antara kuda aktif melawan gajah pasif. Permainan kemudian berlanjut. Benteng H ke petak B8 menjaga pion, lalu benteng C1. Benteng kemudian ke petak B5 menyerang kuda, lagi-lagi menawarkan gajah untuk dimakan. Tetapi tentu saja Faisal menyelamatkan kuda ke petak D3. Kemudian benteng B kembali mundur ke petak B8. Di posisi ini, benteng kemudian ke petak C3 menyerang pion. Lanjut benteng A7, setelah itu F4 memperkuat pion-pionnya. Raja kemudian ke petak D8 persiapan untuk mengadu benteng. Dijawab dengan Raja F2, benteng C7. Tentu saja Faisal Ramiz Babu memang sangat menginginkan ini. Benteng kemudian ditukar, raja makan benteng. Selanjutnya raja ke petak E3. Nurgül Salimova lanjut membawa bentengnya ke petak B6. Setelah itu Faisal menantang pertukaran benteng. Di posisi ini Nurgül Salimova tidak makan benteng. Dia mendorong pion ke petak F6. Langkah ini justru membuatnya semakin tertinggal secara posisional. Di posisi ini, langkah terbaik untuk putih adalah langsung menukar benteng agar ending kuda aktif melawan gajah pasif segera terjadi. Namun, Faisal Ramiz Babu memilih raja ke petak D4. Evolution bar menunjukkan bahwa keunggulannya sedikit berkurang. Nurgül Salimova kemudian menyelamatkan bentengnya ke petak C6 dan Faisal memainkan kuda C5. Dengan langkah ini, Faisal mengancam benteng ke petak B7 untuk memenangkan perwira. Olehnya itu, gajah mundur ke petak C8 mengawasi petak B7. Lalu benteng makan pion. Faisal akhirnya berhasil unggul satu pion. Nurgül Salimova belum menyerah. Dia mencoba dengan gajah ke petak A6. Kemudian benteng C3 memberikan shadowing. Olehnya itu, raja geser ke petak D8. Selanjutnya, kuda ke petak A4. Langkah ini membuat Nurgül Salimova menyerah karena pertukaran benteng tidak akan terhindarkan. Di posisi ini, benteng hitam sudah tidak bisa kemana-mana. Apabila permainan dilanjutkan dengan benteng makan benteng, maka raja akan makan benteng. Selanjutnya, kuda akan leluasa untuk menyerang. Gajah hitam tidak bisa menyerang sama sekali, dan putih akan mendorong pion-pionnya menuju petak promosi. Sebuah game yang sangat menarik jika kita ingin memperkuat ending. Bagaimana Faisal merencanakan semuanya dengan sangat jelas dari awal.